Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wihartini dan rekan saya Elsa Nadiawati Tobing. Di sini kami akan menyampaikan terkait perbandingan standar pada produk keju cheddar berdasarkan 3 standar yang berbeda. Keju adalah produk olahan berbasis susu yang sangat terkenal dan memiliki nilai gizi yang tinggi sebagai sumber vitamin, protein, dan mineral. Salah satu jenis keju yang paling banyak disukai dan banyak beredar di pasaran adalah keju cheddar, yang merupakan jenis keju keras atau hard cheese yang umumnya berbentuk seperti balok dan berwarna pucat hingga berwarna kuning gading. Dalam memilih produk keju yang baik, masyarakat akan memperhatikan standar yang sudah ditetapkan pada produk keju tersebut. Karena dengan adanya standarisasi pada produk, maka produk tersebut sudah terjamin keamanannya dan sudah terjamin kualitasnya. Adapun standarisasi produk keju cheddar di berbagai negara berbeda-beda. Untuk itu, dalam menentukan standar yang baik bagi produk keju cheddar, perlu diadakannya perbandingan standar yang ada di dunia. Dalam hal ini, kami membandingkan standar produk keju cheddar menurut SNI, menurut Codex General Standard for Cheddar, dan menurut Kenya Standard. Tujuannya adalah membandingkan mutu produk keju cheddar berdasarkan 3 standar yang berbeda, yaitu menurut SNI, menurut Codex General Standard for Cheddar, dan menurut Kenya Standard. Manfaat yang dapat diperoleh adalah kita mengetahui persamaan dan perbedaan mutu produk keju cheddar berdasarkan 3 standar yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Elsa Nadiawati Tobing. Saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudari Wihartini yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai tinjauan pustaka, yang isinya yaitu menjelaskan tentang keju cheddar dan standar mutu. Nah, standar mutu yang akan saya jelaskan ini ada 3, yaitu SNI, Kenya Standard, dan juga Codex. Keju cheddar merupakan keju yang memiliki tekstur tertutup dan keras. Bahan utama dalam pembuatan keju cheddar yaitu susu dengan kadar lemak 48% dan kelembapan 39%. Streptokoki asam laktat mesopilik adalah mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan keju cheddar, menurut Paramita et al. Tahun 2015. Cara pembuatan keju cheddar yaitu melalui proses penggumpalan, pemotongan, dan pemasakan. Setelah itu dilakukan proses cheddaring, penggilingan, penggaraman, pencetakan, dan pengepresan. Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait. Dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, perkembangan iptek, serta pengalaman agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat, serta diakui oleh badan yang berwenang, baik itu nasional, regional, dan internasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 standar yang akan saya dan rekan saya bandingkan, yaitu SNI, Kenya Standard, dan juga Codex. Nah, yang pertama SNI. SNI atau Standar Nasional Indonesia ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Adapun SNI yang menjelaskan tentang standar keju cheddar yaitu SNI nomor 01-2908-1992. Kemudian direvisi pada tahun 2017 dengan nomor SNI 2908-2017 dengan judul keju olahan dan ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2018. Yang kedua yaitu Kenya Standard. Kenya Standard merupakan standar yang ditetapkan oleh Kenya Bureau of Standards atau KEBS, yaitu pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan standarisasi di negara Kenya. Nah, Kenya Standard yang menjelaskan tentang standar keju cheddar yaitu Kenya Standard dengan kode DKS 28-2.2/2019 yang ditetapkan oleh KEBS pada tahun 2019. Yang ketiga yaitu Codex Standard for Cheddar. Standar ini dikhususkan untuk standar keju cheddar, yang mana standar ini diakui secara internasional dan ditetapkan oleh Codex Alimentarius Commission atau CAC pada tahun 1966. Berdasarkan hasil identifikasi, pada produk keju cheddar diketahui bahwa menurut SNI, Codex, dan Kenya Standard, produk keju cheddar memiliki standar yang berbeda baik dari segi atribut fisik, kimia, maupun biologisnya. Standar mutu keju cheddar menurut SNI berdasarkan atribut fisiknya. Berdasarkan atribut fisik, tidak ditemukan standar produk keju cheddar. Yang tertera hanya berbagai pengujian yang dilakukan
dari berbagai atribut seperti fisik, kimia, maupun mikrobiologisnya. Berdasarkan atribut kimia, keju cheddar menurut SNI diantaranya adalah memiliki kandungan air sebesar 45%, protein 19,5%, lemak 25%, abu 5,5%, dan bahan tambahan yang diizinkan. Air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut beberapa komponen. Selain itu juga dapat mempengaruhi daya simpan suatu produk. Bahan protein umumnya digunakan untuk menentukan mutu suatu produk, dan lemak biasanya sangat penting karena memiliki kalori yang sangat tinggi sehingga berguna bagi orang yang memiliki aktivitas. Sedangkan berdasarkan atribut mikrobiologi, SNI menetapkan bahwasannya produk keju cheddar maksimal memiliki jumlah bakteri sebesar 300 koloni per gram. Coliform maksimal 10⁻³ APM per gram, serta khamir dan kapang tidak diperbolehkan. Produk keju cheddar menurut Kenya standar yaitu yang pertama, keju cheddar memiliki warna putih sampai kuning atau orange. Kemudian teksturnya halus dan tidak berlubang. Sedangkan untuk atribut fisik, kimia, dan biologisnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan atribut fisiknya, Kenya standar menuliskannya dengan memberikan simbol berupa X pangkat A dan X. Simbol X pangkat A digunakan untuk memperoleh karakteristik warna, sedangkan simbol X ditunjukkan untuk mengetahui zat aditif yang dibenarkan secara teknologi. Parameter yang memiliki simbol diantaranya adalah warna dengan simbol X pangkat A dan keasaman dengan simbol X. Sedangkan untuk atribut kimia, Kenya standar menetapkan bahwasanya kandungan riboflavin pada keju maksimal sebesar 300 mg per kg, kemudian beta karotin sintetik 35 mg per kg, kemudian yang alaminya sebesar 300 mg per kg, dan bahan kimia lain yang jumlahnya diperbolehkan. Berdasarkan atribut mikrobiologi, menurut Kenya standar, jumlah kaliform yang diperbolehkan adalah 100 CFU per gram, kemudian khamir dan kapang sebesar 10 CFU per gram, sedangkan bakteri patogen seperti E. coli dan Staphylococcus aureus tidak diperbolehkan sama sekali. Saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu nomor 3, tentang Kodeks Standar Pot Cheddar. Menurut Kodeks Standar 263/1966 atau Kodeks Standar Pot Cheddar, keju cheddar merupakan keju keras yang telah matang yang sesuai dengan ketentuan umum keju. Yang kedua yaitu atribut kimia. Pada atribut kimia, standar mutu keju cheddar menurut kodeks semuanya sama dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Kenya standar. Mulai dari parameter dan juga besaran angkanya itu sama semuanya. Dan yang terakhir yaitu atribut biologi atau mikrobiologi. Pada atribut mikrobiologi berbeda dengan dua standar tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persamaan dan perbedaan dari ketiga standar tersebut. Yang pertama yaitu persamaan. Kenya standar memiliki kesamaan dengan kodeks hampir dari semua atribut, terutama pada atribut fisik dan kimia. Kedua standar ini memiliki kesamaan yang signifikan. Hampir semuanya itu sama. Itu artinya Kenya standar ini dalam membuat sebuah standar keju cheddar sangat mengacu pada standar keju cheddar yang ditetapkan oleh kodeks. Yang kedua yaitu perbedaan. Nah, meski memiliki kesamaan yang signifikan antara Kenya standar dan kodeks, ternyata ada perbedaan di antara keduanya, yaitu dari segi atribut biologi atau mikrobiologi, yang mana pada standar yang ditetapkan kodeks tidak ditemukannya persyaratan mengenai kandungan mikrobiologinya. Selain itu, perbedaan juga ada pada Standar Nasional Indonesia atau SNI, yang mana dari ketiga atribut yang dibandingkan, tidak ada satupun atribut yang sama dengan standar yang lain. SNI ini juga lebih sedikit standar yang terteranya jika dibandingkan dengan dua standar lain yang lebih lengkap dari semua atribut. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kesempurnaan dan kebaruan dari standar. Yang pertama yaitu kesempurnaan dari standar. Jika dilihat dari semua tabel atribut, bisa dipastikan bahwa standar yang paling sempurna dan lengkap yaitu Kenya standar. Karena pada atribut fisik, SNI tidak memiliki data satupun, sedangkan Kenya standar dan kodeks terdapat data atribut fisiknya. Pada atribut kimia, Kenya standar maupun kodeks memiliki data yang sama dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan SNI. Akan tetapi ada beberapa parameter penting yang tidak tertera pada Kenya standar dan kodeks, tetapi pada SNI ada. Nah, pada atribut biologi atau mikrobiologi, data dari SNI dan Kenya standar lebih lengkap, sedangkan dari kodeks tidak ada atau tidak ditemukan datanya. Yang kedua yaitu kebaruan standar. Jika dilihat dari tinjauan pustaka, standar yang
baru saja mengalami proses pembaruan yaitu Kenya Standard. Kenya Standard DKS 28/2/2019 ini berisi tentang standar mutu khususnya keju cheddar yang ditetapkan pada tahun 2019 oleh Kenya Bureau of Standards. Selanjutnya yaitu SNI yang telah direvisi pada tahun 2017 dengan nomor standar SNI 2908/2/2017 dengan judul keju olahan dan ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2018. Sedangkan kodeks standar per cheddar diakui secara internasional yang ditetapkan oleh Codex Alimentarius Commission atau CAC pada tahun 1966. Bab keempat yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil identifikasi dari ketiga standar keju cheddar yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa masing-masing negara memiliki standar mutu keju cheddar yang berbeda. Adapun standar keju cheddar yang paling lengkap dari semua atribut dan baru saja melalui proses pembaruan yaitu Kenya Standar DKS 28/2/2019. Selanjutnya yaitu saran, diharapkan semua standar dapat segera melengkapi parameter dari setiap atribut yang ada sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Elsa Nadiawati Tobing dan rekan saya Wihartini mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.